ini ada 2 ekor ini. Wah, dikasih makan kan. Waduh, plastik pula yang diberikan. Minum aqua, makan plastik, makan tisu, teman-teman. Hari ini sekarang kita sedang berada dalam perjalanan menuju Siantar, kota yang dulu dikenal sebagai kota preman dulu. Saat ini kita sedang berada di Parapat. Konon katanya kota ini, Parapat ini adalah kota atau desa atau luat yang dibuka oleh marga Parapat. Tetapi fakta belakangan ini adalah di sini marga Parapat sangat sedikit. Teman-teman, jika Anda datang ke sini, ke Parapat ini, selain melihat Danau Toba, Anda juga akan melihat banyak nanti monyet atau kera atau sejenisnya yang datang dari hutan menuju ke jalan ini. Saya tidak tahu kenapa monyet ini atau kera ini atau sejenisnya ini justru datang ke jalan ini. Apakah ini bagian dari evolusi pelan-pelan, kira-kira begitu. Karena mereka sudah tidak lagi memakan atau mengandalkan fisik mereka untuk memanjat pohon dan pohon untuk mencari makanan. Mereka sudah lebih cenderung menjadi pengemis, menunggu makanan dari orang-orang yang lewat. Apakah ini bagian dari evolusi atau tidak? Tapi satu yang pasti, andai saja makanan yang kita makan, yang dimakan manusia, berpengaruh positif terhadap perkembangan otak kita, maka sangat mungkin kera-kera, monyet-monyet atau sejenisnya yang memakan makanan kita ini sepanjang hari, setiap hari, kelak akan membuat mereka berevolusi. Mungkin akan jadi lebih pintar, kira-kira begitu. Itu saya hanya menghayal. Tetapi pesan terbaliknya sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah, mengapa para monyet itu datang ke sini? Satu, bukan karena mereka malas, bukan, tetapi cenderung karena makanan mereka di hutan sana sudah mulai tidak ada lagi. Bukan hanya makanan mereka yang cenderung sudah tidak ada, tetapi lebih kepada daerah lingkungan mereka yang kini sudah dibabat oleh manusia. Karena bagi manusia, monyet itu adalah hama, sehingga kadang harus diusir, diberantas dan sebagainya. Tetapi saya mulai menyadari pendapat para ahli bahwa hama yang paling besar di dunia ini sebenarnya bukan hewan. Hama paling besar di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Jadi kita ini sebenarnya adalah hama-hama. Kitalah yang mengusir binatang-binatang alami dari tempatnya, lalu datang ke sini meminta-minta dan sebagainya. Kebetulan saja hari ini saya tidak melihat ada monyet-monyet. Apakah mereka sudah puas, sudah kenyang, sehingga mereka kembali ke rumahnya atau tidak? Kebetulan saja sudah tidak ada lagi. Tadi saya hanya melihat 1 ekor. Ini ada 2 ekor ini. Wah, dikasih makan kan. Waduh, plastik pula yang diberikan. Aduh, plastik yang diberikan. Saya pikir tidak memberikan kasih makan, tidak memberi makan monyet, tapi membuang plastik.
Oh, permen kali ya. Mereka memberikan permen. Orang-orang baik ini dalam pengertian yang lain, kalau dalam hati saya. Oke, kita lewat saja mereka. Di sini di Parapat ini salah satu tempat yang dulu paling populer adalah Batu Gantung. Kini sudah mulai redup, popularitasnya sudah mulai redup. Sudah pasti penyebabnya adalah, itu banyak monyet. Sudah pasti penyebabnya adalah makin banyaknya daerah wisata di Danau Toba, sehingga ya tidak lagi hanya di Batu Gantung, sudah banyak yang lain. Konon Batu Gantung ini terjadi karena perjodohan antara Pariban. Jadi ceritanya seorang wanita dijodohkan kepada seorang pria yang merupakan adalah, ini banyak kali monyetnya ini, Paribannya sendiri. Kenapa lah monyet-monyet ini sampai datang ke sini? Satu yang pasti, karena manusia, itu makan plastik, makan tisu. Ternyata monyet juga sudah mengenal tisu. Nah, yang tadi kita ceritakan dulu tentang Batu Gantung itu, mereka yang berpariban dijodohkan dari awal. Jadi ada dulu tradisi bagi orang Batak, yaitu menjodohkan anaknya, bahkan masih dalam kandungan pun sudah dijodohkan. Tapi dalam penjodohannya begini, jika anakku ini pria, atau sebaliknya, jika anakku ini perempuan, nanti kita jodohkan ya. Nah, kira-kira begitu dulu. Jadi ada simbolnya, ada lambangnya, ada buktinya. Jadi kalau misalkan perempuan itu yang akan sudah dijodohkan, maka orang tua dari laki-laki akan memberikan pertanda, mungkin lahan untuk dibangun, ditanami, dan sebagainya. Pokoknya ada pertanda, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya ini banyak monyet-monyetnya minum aqua, botol aqua. Sambil menggendong anaknya, ada juga tadi monyet itu. Nah, kita sambung. Sebenarnya perempuan itu sebenarnya mau saja dijodohkan, mau saja. Buktinya mereka akhirnya menikah. Tetapi pada perjalanannya, pria itu, Paribannya itu ternyata orang bodoh, mungkin cenderung gila, fobia, jadi takut kepada si istrinya ini. Padahal istrinya ini sangat cantik, sangat baik, pintar. Jadi karena dia mendapatkan orang bodoh yang mendekati gila, yang barangkali mungkin sudah idiot, dia pun akhirnya pergi mengakhiri hidup. Mungkin bagi dia hidup tidak perlu diperpanjang lagi karena kesedihan sudah pasti akan ada di depan mata, maka dia pun mengakhiri hidupnya. Dia membawa turut juga anjingnya, dan mereka pun melompat. Lama-lama mereka katanya anjingnya itu tersangkut, juga si cewek itu tersangkut. Ya itulah katanya yang berubah menjadi batu. Itulah dongeng. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi serupa agama, semua yang di kitab suci tidak selalu melulu tentang kebenaran, tetapi ada kebijaksanaan. Jadi tidak kebenaran sebagai sebuah cerita, tetapi kebijaksanaan yang mungkin bisa kita dapatkan, hikmat yang mungkin bisa kita dapatkan dari sana, kira-kira begitu. Jadi kita boleh tidak percaya, dan harusnya begitu sebagai seorang saintis, bahwasanya yang melompat itu bukan seorang wanita,
Tetapi bukan itu yang mau dipersoalkan. Yang mau dipersoalkan adalah hikmat kebijaksanaan. Itulah kelebihan dari teks. Teman-teman, kita sudah tidak melihat Danau Toba lagi. Kita sekarang menuju Harangan Ganjang. Oke, sampai sini dulu cerita kita tentang Parapat, karena Parapat sudah di belakang kita. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.